Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36 Tertawa puas mengerjai wanita penggoda. Siapa bos kalian? Nanti kamu bakal tahu sendiri, ayo cepat ikut kami. Tidak, aku tidak mau minggir kalian semua, kalau tidak aku tabrak kalian. Hahaha. Keempat orang itu tertawa serentak. Lalu salah satu dari mereka membius Amelia dengan sapu tangan yang sudah dikasih obat bius. Dalam sekejap Amelia kehilangan kesadarannya, tubuhnya ambruk di tangan laki-laki itu. Para laki-laki itu langsung membawa Amelia masuk ke dalam mobil dan mengantarnya ke sebuah rumah yang mewah. Disinilah Amelia sekarang di salah satu kamar yang mewah dan megah. Saat ini kondisi Amelia masih pingsan. Dia tidur di atas ranjang yang empuk itu. Di balik itu semua ada seorang laki-laki yang memperhatikan tubuh Amelia yang sangat menggoda imannya. Kamu menggiurkan sayang. Tapi aku harus sabar, besok kita akan menikah. Dan malamnya aku tidak akan memberimu ruang untuk istirahat karena aku akan menggauli satu malam penuh. Ucap laki-laki bernama Bowo itu. Laki-laki itu yang telah membawa paksa Amelia dengan menyuruh orang-orang untuk menangkapnya. Bowo menatap Amelia. Sepertinya perempuan itu akan sadar dari pingsannya. Karena Bowo melihat Amelia sedikit bergerak-gerak di atas tempat tidur. Jangan banyak gerak sayang. Paha mulusmu membuat juniorku minta dilepas saat ini juga. Bisik Bowo di telinga Amelia. Ah tua bangka, ngapain kamu membawaku ke sini? Bentak Amelia saat kesadarannya sudah pulih walau sedikit pusing di kepalanya. Aku membawamu karena besok kita akan menikah. Istirahatlah sayang, besok malam kamu tidak bisa istirahat soalnya juniorku ini sangat ganas. Si tua bangka itu berhasil mencium bibir Amelia walau cuma hitungan detik. Hal itu membuat Amelia ingin muntah. Ia berlari ke kamar mandi mencuci bibirnya dengan sabun. Sampai Amelia merasa bibirnya sudah bersih. Tidak usah sok jijik sayang. Aku pastikan besok malam kamu akan mendapatkan lebih dari ini. Dan yakin kamu pasti meminta lebih dariku. Ucap Bowo lalu pergi meninggalkan Amelia. Ini tidak bisa dibiarin, aku harus telepon mama. Supaya dia membujuk Via untuk menolongku dari si tua bangka ini. Batin Amelia. Ia langsung menelpon mamanya setelah menemukan HP di kantong jaketnya. Halo ma, Amelia diculik si tua bangka itu, dia ingin menikah denganku besok. Ucap Amelia buru-buru. Sayang, tempatnya di mana biar mama datang ke sana? Tanya Marie khawatir. Aku nggak tahu ma, mama minta tolong sama Via saja biar Dersen yang datang menolongku. Baiklah sayang, mama tutup teleponnya dulu, mama akan menelpon Via sebentar. Ucap Marie lalu mematikan teleponnya. Huf, pening kalau punya papa nggak sayang sama keluarga, beginilah jadinya. Batin Amelia sambil membuang nafasnya lalu menariknya lagi. Di tempat lain saat ini Via yang sudah tertidur nyenyak. Tapi tidurnya diganggu dengan suara HP yang bersuara. Via merasa terganggu dengan suara HP itu lalu membuka matanya dan mengambil HP yang ada di atas nakas. Tante, ngapain dia nelpon? Batin Via lalu mengangkat telepon itu lalu mata yang kembali terpejam sambil berbicara. Halo Tante. Halo nak Via, tante minta tolong sekali lagi ya. Pinta Marie dengan lirih. Minta tolong apa tante? Tolong bantu Amelia, dia sekarang dibawa oleh Bowo yang sudah tua itu. Dan katanya besok Amelia akan dipaksa menikah.
Ucap Mary lagi penuh harap. Tante Via coba bicara sama Dersen ya. Tapi Via nggak janji soalnya sudah dari kemarin Dersen menolak membantu Amelia. Via juga nggak tahu alasannya apa. Tante tunggu kabar baiknya besok pagi ya sebelum Amelia sah menikah. Iya tante. Via melirik Dersen di sampingnya sedang tertidur lelap. Ia tidak tega membangunkannya. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan Amelia menikah dengan laki-laki tua itu. Sayang, sayang. Via membangunkan Dersen dengan mengguncang lengan Dersen. Tapi laki-laki itu enggan untuk bangun. Sayang. Sekali lagi Via membangunkan Dersen tapi tak kunjung bangun. Via menyerah lalu meletakkan HP-nya kembali di atas nakas dan tidur menyusul Dersen. Beberapa kali ia mencoba memejamkan matanya tapi tidak bisa. Ia kepikiran dengan Amelia. Karena tidak bisa tidur Via berjalan ke arah sofa. Di sana ia duduk saja tidak melakukan apa-apa. Dersen yang melihat itu jadi tidak tega. Sebenarnya ia sudah bangun saat ketika Via sudah menelpon. Dan ia curiga kalau itu dari keluarga Harry. Dersen membuka matanya dan menyusul Via ke sofa dan duduk tepat di samping Via. Sayang, kenapa nggak tidur? Aku kepikiran dengan Amelia, dia dipaksa menikah besok dengan Pak Tua itu. Cuma gara-gara itu kamu nggak bisa tidur? Iya. Aku bangunin kamu tapi tidak mau bangun. Tente minta tolong lagi sama kita. Sayang, kamu tidak tahu kan kalau Amelia itu tidak baik. Sudah beberapa kali ia ingin menggodaku tapi aku mengacuhkannya. Makanya biarin saja ia menikah biar dia tidak menggodaku lagi. Seru Dersen. Beneran sayang? Tanya Via tidak percaya dengan ucapan suaminya. Beneran, kalau seandainya aku belum tobat. Sudah ku pastikan dia berakhir di kandang buaya untuk menjadi makanan buaya yang lapar. Ya udah begini saja, kita bantu dia jangan sampai menikah dengan Pak Tua itu. Tapi besok kau katakan sama tante kalau kamu tidak mau menolongnya. Nanti ia merasa kalau kamu perhatian padanya. Usul Via. Baiklah sayang, ini demi kamu dan baby kita. Dersen membelai perut Via dengan lembut. Biasanya kalau kamu marah pada seseorang pasti bakal lama memaafkannya. Tapi kali ini kok secepat itu memaafkan Amelia yang berani menggoda suamimu? Aku memaafkannya karena kasihan. Kasihan melihat dia ingin menggoda suami yang tampan ini tapi tidak berhasil. Dia seperti jala yang mau menggoda suami orang. Kini gigi Via mengatup karena marah. Beraninya sepupunya sendiri ingin menggoda suaminya. Sayang, jangan marah, aku takut. Ujar Dersen saat melihat ekspresi Via. Hehehe, olahraga gigi sayang. Lalu menormalkan kembali giginya yang tadi sempat ia katupkan dengan kuat. Ayo tidur lagi, abis ini aku mau urus perempuan itu. Ucap Dersen. Dersen dan Via kembali ke ranjang untuk tidur. Dersen sengaja menidurkan Via supaya dia istirahat yang cukup. Setelah memastikan Via tidur, Dersen bergerak dari ranjang menuju sofa sambil membawa HP-nya. Dersen mencari kontak James di HP-nya lalu memencet panggil. Dalam deringan keempat panggilan itu sudah diangkat oleh James dengan suara khas baru bangun tidur. Halo. James, kamu ada kerjaan lagi malam ini. Coba kamu selidiki laki-laki yang aku kirim fotonya. Dan besok pagi kita akan membahasnya kembali. Huf, kamu ini ganggu orang tidur saja. Omel James dari seberang telepon. Itulah untungnya jadi bos. Ya udah, aku selidiki dulu ya, bye.
James langsung mematikan teleponnya secara sepihak. Setelah memberikan tugas kepada James, Dersen kembali melanjutkan tidurnya di samping sang istri. Tidak lama kemudian matanya mulai menutup secara perlahan dan terbang ke alam mimpi. Pagi hari Via bangun tidur. Ia mengambil HP-nya dan menelpon nomor Amelia. Ia ingin sekali berbicara dengan perempuan yang sudah berani menggoda suaminya. Halo Amelia. Sapa Via sok ramah padahal hatinya kesel. Via, kamu sudah tahu kan masalahku saat ini? Aku minta tolong selamatin aku ya, suruh suamimu menjemputku. Ucap Amelia dari seberang telepon. Amelia, bukannya aku tidak mau membantumu. Tapi kali ini Dersen tidak mau membantumu lagi. Apalagi menjemputmu. Dia tidak bisa meninggalkanku yang sedang ngidam selalu di dekat Dersen. Ucap Via berbohong. Kamu tahu sendiri kan kalau Dersen begitu mencintaiku. Dia tidak mau membuat aku terluka. Tambah Via lagi, ternyata bumil satu ini nakal juga. Via, kali ini aja tolong aku. Ucap Amelia lirih. Dia sudah mulai takut karena Via dan Dersen tidak bisa menolongnya. Padahal tadi malam membayangkan dia dijemput Dersen dari sini membuat jiwanya melayang. Dan pagi ini dia terhempas ke bebatuan membuat badannya menjadi remuk. Maaf ya Amelia, kali ini aku tidak bisa. Apa kamu tidak punya pacar yang bisa membantumu? Sepertinya Via ingin sekali membuat perempuan di seberang sana merasa kesal dan marah. Aku tidak punya pacar. Kamu sudah tua loh, aku aja sebentar lagi punya anak, masa kamu pacar aja belum punya? Via, kalau nggak mau nolong jangan gitu cara bicaranya. Aku mendengarmu bicara sepertinya senang melihatku menderita. Ucap Amelia sudah mulai kesal. Tut. Via langsung mematikan teleponnya saat mendengar Amelia kesal. Entah kenapa moodnya jadi baik saat mendengar Amelia kesal. Makanya jangan gatal, apa tadi katanya? Dersen menjemputnya? Hahaha, sepertinya dia memang sedikit tidak waras. Ucap Via dengan tawanya yang keras. Dersen yang baru datang dari lantai bawah heran mendengar suara tawa Via yang menggema di ruangan itu. Sayang, kamu kenapa? Dersen mendekati Via lalu meletakkan tangannya di dahi Via. Kamu nggak sakit, kok tumben tertawa lepas seperti ini? Tanya Dersen. Hehehe, aku buat Amelia kesal sayang. Nakal juga kamu ya. Dersen menarik hidung Via dengan pelan, tapi Via merengek dan mengatakan sakit. Apa kamu sudah membereskan pak tua yang gatal itu? Tanya Via lagi. Sudah, ternyata dia menikah tidak seizin istri pertamanya. Jadi aku dan James mengambil jalan mudah saja. Dengan memberitahu kelakuan si tua bangka itu kepada istrinya. Bagus kalau begitu. Jadi tidak terlihat kalau kita menolong dia. Di depan kaca rias saat ini Amelia tidak bisa berbuat apa selain pasrah. Di rumah dia disekap dijaga ketat oleh suruhan Bowo sehingga mau kabur pun ia tidak bisa. Tamatlah riwayatku, kenapa sih semua orang pada gila semua? Batin Amelia tidak sadar kalau dia yang ada gila-gilanya. Via lagi, banyak gaya kali, kenapa sih dia buat aku tambah kesal? Apa dia tidak membujuk suaminya membantuku? Cantik mbak. Ucap perias itu membuat Amelia sadar dari lamunannya. Aci ya, makasih mbak, mbak saya boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Tolong selamtim saya dari sini, saya tidak mau menikah dengan si tua bangka itu. Maaf mbak, saya tidak bisa. Saya bayar deh mbak. Tawar Amelia lagi. Walaupun dibayar saya tidak bisa.
Jawaban perias itu membuat Amelia marah dan berbicara dengan keras. Keluar, kalau tidak mau membantu saya silahkan keluar dari dalam kamar ini. Bantak Amelia. Perias itu keluar dengan senang hati meninggalkan Amelia yang sudah siap di make up dan sudah memakai baju kebaya putihnya. Amelia mencoba menelpon nomor Via tapi tak kunjung diangkat. Amelia menelpon nomor Dersen tapi panggilannya malah ditolak oleh Dersen. Angkat sebentar saja. Amelia mengirim pesan kepada Dersen. Lalu Amelia kembali menelpon nomor Dersen lalu diangkat dengan sahutan suara yang dingin. Halo Dersen, tolong aku. Aku tidak mau menikah. Aku tidak bisa. Kamu tahu nggak gara-gara kamu telepon aku adegan panasku jadi terjeda. Istriku saat ini di bawah kungkunganku kesal karena aku sedang berhenti. Ucap Dersen seberang telepon. Aku bisa kok memberimu lebih dari yang Via beri padamu dengan tidur denganku. Asal kamu menolongku. Wow, perempuan gila satu ini makin gila. Aku bisa menolongmu tapi bukan aku yang tidur denganmu. Tapi semua pelayan di rumahku. Dan sekarang pelayan laki-laki di rumahku sekitar 50 orang. Apa kamu sanggup melayani mereka? Kamu gila ya, bisa aku mati dalam sekejap. Kalau kamu tahu. Kenapa kamu menawarkan tubuhmu kepadaku? Kamu sama sekali bukan levelku. Ucap Dersen. Tut. Panggilan diputuskan oleh Dersen membuat Amelia kesal. Dan melempar HP-nya ke lantai sampai pecah menjadi beberapa kepingan. Kalau saat ini Amelia sedang kesal, di sini Via dan Dersen sedang tertawa. Saat ini mereka sedang bersantai di dekat kolam milik Dersen. Via mendengar semua ucapan Amelia kepada suaminya. Hal itu membuat Via ingin bermain-main dengan Amelia. Kamu dengar sendiri kan bagaimana gilanya sepupumu itu? Tanya Dersen sambil meletakkan kembali HP-nya di meja. Ternyata dia sama seperti paman. Tidak tahu diuntung ingin sekali aku mengerjainya setiap saat. Ucap Via. Kalau kamu mau mengerjainya aku akan minta dia di rumah kita selama seminggu. Dan kamu pura-pura tidak tahu kalau kamu mengetahui kalau dia wanita penggoda. Usul Dersen. Bagus juga itu, besok suruh dia ke sini ya sayang. Ucap Via sambil merangkul tangan suaminya. Kamu bangga gak punya suami seperti aku? Bangga dong sayang, asal jangan pernah berubah. Nggak akan berubah sayang sampai rambut kita memutih dan tua bersama. Hanya kamu jadi pilihanku satu-satunya. Terima kasih sayang. Meja dipukul dengan kuat, kediaman Bowo yang baru. Seorang perempuan mengamuk saat tahu suaminya bakal menikah lagi. Padahal di sana sudah beberapa orang saksi yang akan menyaksikan pernikahan Amelia dengan Bowo. Keluar kalian semua dari rumah ini. Bentak perempuan itu yang masih terlihat anggun mungkin karena perawatan yang ia lakukan setiap bulannya. Dan di belakangnya seorang laki-laki tampan tapi tatapannya sangat tajam menyiratkan kemarahan. Kalian jangan pergi dulu. Duduk di tempat semuanya. Pinta laki-laki bernama Davis. Kenapa sayang? Apa kamu ingin melihat papamu menikah dengan wanita ular itu? Tanya Mira mamanya Davis. Aku yang akan menikahi wanita ular itu supaya dia tidak lagi merebut papa dari mama. Ucapnya dengan dingin. Apa kamu deman sayang? Kamu mau menikahi wanita tidak benar? Aku yang akan memberinya pelajaran karena berani mengganggu keluarga kita. Ayo kita lihat bagaimana rupa wanita ular itu. Ingin sekali ku cabik-cabik wajahnya itu.
Davis mulai berjalan sambil menyuruh perias yang duduk tenang untuk mengantarkannya ke kamar Amelia. Kamu temui perempuan itu, aku mau menunggu papamu di sini. Beberapa saat Bowo keluar dari dalam kamar dengan mengenakan jas dan celana yang senada. Mira hanya diam memandangi Bowo. Hal itu membuat Bowo merinding karena Mira merupakan wanita yang sangat galak. Mah, wanita itu yang menjebakku, aku terpaksa menikahinya. Ucap Bowo takut-takut. Apa yang ia lakukan padamu sampai harus menikah dengannya? Dia menjebakku dan tidur denganku. Makanya aku harus tanggung jawab. Ucap Bowo berbohong. Berani sekali wanita ular itu menggodamu. Akan aku beri dia pelajaran yang setimpal nantinya. Ucap Mira dengan marah. Huf, selamat, selamat. Sayang sekali tadi malam aku tidak jadi tidur dengannya. Batin Bowo. Kenapa melamun, Pah? Tidak apa-apa, Mah. Ucap Bowo gelagapan. Davis membuka pintu kamar dan melihat seorang perempuan yang sudah berpakaian baju kebaya. Dan make up yang menempel di wajahnya membuat perempuan itu terlihat cantik. Amelia langsung menoleh ke arah Davis dan langsung menghampiri Davis. Kamu suruhan Bowo ya, tolong jangan bawa saya. Saya tidak mau menikah dengan si tua bangka itu. Saya bayar kamu deh. Ucap Amelia membuat kening Davis mengerut. Apa aku terlihat seperti orang suruhan? Apa tampangku tidak seperti orang pemimpin yang tampan ya? Apa tadi ia bilang? Tidak mau menikah. Jadi di sini siapa yang terpaksa dan memaksa? Batin Davis. Kamu kenapa bengong, gak mau nyelamatin aku ya? Amelia merosotkan badannya ke lantai karena dia sudah putus asa. Saat ini pasti sudah berakhir, dia pasti akan menikah dengan tua bangka itu. Hiks, aku tidak mau menikah, selamatin aku. Teriak Amelia. Membuat Davis menutup telinganya karena suara cempreng Amelia sangat keras. Berdiri dulu, aku mau bicara. Pinta Davis tanpa melihat ke bawah. Amelia berdiri dan ia melihat wajah tampan Davis. Dia tampan tapi lebih tampan lagi suami orang. Batin Amelia membandingkan Davis dengan Dersen. Amelia dan Davis sudah duduk di atas ranjang. Davis banyak bertanya bagaimana mereka bisa sampai menikah dan dari mana awal mulanya. Dengan sabar dan memperlihatkan wajah sedih, Amelia menceritakan semua masalahnya. Siapa yang aku percaya? Wanita ini atau papa? Tapi aku harus hati-hati dengan perempuan ini. Batin Davis saat Amelia sudah selesai cerita. Aku bisa menggagalkan pernikahanmu dengan Bowo. Tapi kamu harus menikah denganku hari ini. Ucapan itu membuat Amelia menelan ludahnya. Huf, kamu itu bukan incaranku, aku mengincar laki-laki tampan satu lagi. Tapi daripada menikah sama si tua bangka lebih baik menikah denganmu, lagian gak buruk amat. Batin Amelia. Apa aku hanya bisa mengaguminya tapi tidak bisa memilikinya? Memiliki siapa? Ternyata kali ini Amelia berbicara seperti biasa sehingga Davis mendengar ucapan Amelia. Aku ngefans sama seseorang. Apa harus menikah ya? Pacaran dulu gitu baru menikah. Tawar Amelia. Nggak bisa, kita harus menikah sekarang. Kamu pilih menikah denganku atau menikah dengan laki-laki tua yang kamu sebut si tua bangka itu? Dua-duanya enggak. Ya udah, aku pergi, semoga acaranya berjalan dengan lancar ya. Calon suamimu ada di bawah sudah menunggu.
Ucap Davis. Tunggu. Davis menghentikan langkahnya saat dia sudah di dekat pintu. Aku mau menikah denganmu. Ucap Amelia membuat Davis merasa menang. Ayo turun, kita akan menikah sekarang juga. Ucap Davis lalu terus menjalankan kakinya diikuti Amelia dari belakang. Davis dan Amelia sudah sampai di lantai bawah. Amelia dapat melihat Bowo dengan wajah masamnya. Di sampingnya ada seorang wanita paruh baya yang masih terlihat cantik. Di samping si tua bangka itu siapa? Itu istrinya si tua bangka. Dan hari ini istri si tua bangka minta tolong padaku untuk menikah denganmu. Supaya kamu jangan mengganggu suaminya. Bisik Davis. Kamu pekerja si tua bangka itu ya? Tanya Amelia dan dijawab anggukan oleh Davis. Davis dan Amelia duduk di depan penghulu. Mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri. Davis tidak menyangka kalau hari ini dia menikah, begitu juga dengan Amelia. Semua orang sudah bubar termasuk Bowo dan istrinya. Kini tinggal Davis dan Amelia di rumah itu. Apa aku sudah bisa pulang ke rumahku? Bersambung.